Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Donasi Channel, senang saya bisa berjumpa lagi dengan sahabat semua. Mudah-mudahan sahabat ditemui dalam keadaan sehat walafiat. Untuk video pertemuan kali ini kita akan membahas masalah emas perhiasan dan emas batangan. Karena banyak sekali dari sahabat-sahabat semua yang menanyakan untungan mana sih emas batangan dengan emas perhiasan. Nah, di sini akan kita berhitung bersama untung mana kita invest emas batangan dengan emas perhiasan. Nah, jadi kita akan berhitung. Di sini saya sudah punya data. Data ini saya ambil dari tahun 2013. Oke, dari tahun 2013. Di bulan Mei tahun 2013 harga emas batangan itu di kisaran Rp519.000. Itu harga per gramnya waktu bulan Mei 2013. Sementara untuk harga emas 24 karat perhiasan itu harganya Rp470.000. Nah, di sini akan kita berhitung. Jadi unggulan mana nih emas batangan dengan emas perhiasan. Nah, kita hitungnya dijual untuk hari ini. Hari ini tanggal 21 Juni 2021. Jadi emas yang 2013 kita jual di tahun 2021 bulan Juni ini. Nah, untuk harga emas di tanggal 21 Juni 2021 itu harganya yaitu Rp820.000 itu untuk buybacknya. Otomatis yang kita beli waktu 2013 ini berarti harga jual sekarang yaitu Rp820.000. Oke. Nah, untuk emas pun harganya pun mengikut pada buyback untuk hari ini, buyback Antam. Nah, akan kita hitung dari emas yang dulu kita beli dari tahun 2013 ini yang dijual sekarang, mana yang lebih untung? Oke. Kita hitung, kita jual emas yang 1 gram dulu ya, yang 1 gram dulu, yaitu dulu saya belinya Rp519.000 dan dijual Rp820.000. Berarti dapat untung Rp300.000. Oke, 300.000 ya keuntungannya dari hasil penjualan. Sementara untuk emas perhiasan itu kan mengacu pada harga buyback Antam untuk harga jualnya. Tetapi kalau emas perhiasan itu akan dipotong biasanya kalau yang umum ya, yang umum itu 5-10%. Cuman saya waktu menjual emas perhiasan itu tidak sampai 5% potongannya, yaitu 4%. Cuman tetap kita akan hitung sesuai dengan harga persen yang ada di yang kita tahu lah, yang kita tahu itu kan harganya potongannya 5% sampai 10%. Jadi kita akan potong 5%. Jadi harga buyback untuk perhiasan tahun 2013 ini dibeli seharga Rp779.000. Jadi di bawah harga emas batangan tentunya kan. Oke. Kalau kita lihat, pasti kalau secara kasat mata, oh ini untungan emas batangan. Karena emas batangan beli Rp519.000 dijual Rp820.000. Sementara emas perhiasan itu dikurang 5% dari Rp820.000 tersebut. Nah, tapi tunggu dulu. Kita lihat dulu. Keuntungan dari emas yang 1 gram emas batangan dengan emas perhiasan ini ternyata setelah kita hitung masih besaran di emas perhiasan, walaupun emas perhiasan itu dipotong 5%. Nah, ini fakta yang saya alami. Kenapa bisa demikian? Karena emas batangan ukuran 1 gram itu harganya lebih tinggi dibanding dengan harga emas yang lebih banyak gramnya, contohnya yang 10 gram. Nah,
Kalau kita adu emas perhiasan yang 1 gram, antara emas perhiasan 1 gram dengan emas batangan yang 1 gram juga, ini faktanya emas perhiasan lebih untung Rp8.000 ketimbang emas batangan. Untuk yang 10% tentu berbeda sahabat. Karena apa? Harga emas batangan lebih besar gramnya, itu lebih murah. Contohnya ini yang 10 gram. Yang 10 gram kalau kita ngitung ke harga per gramnya kan 519.000. Tapi kalau kita beli yang 10 gram itu harganya 485.000. Jadi selisihnya 34.000 per gramnya. Nah, jadi kalau sahabat mau beli emas batangan, ya kalau bisa, kalau uangnya ada, ya belinya yang lebih tinggi karena harganya pun akan lebih murah. Nah, sekarang tadi kan sudah kita hitung berapa selisih keuntungan antara emas batangan sama emas perhiasan yang 1 gram ya. Nah, sekarang kita akan berhitung berapa keuntungan emas yang 10 gramnya. Apakah masih menang emas perhiasan ataukah emas batangan? Oke, kita hitung. Kalau emas 10 gram waktu itu harganya 4.850.000 rupiah, itu yang 10 gram. Nah, sementara emas perhiasan itu tetap, mau kita beli 1 gram, 2 gram, 3 gram, tetap harganya sama, tidak akan berubah. Beda dengan emas batangan. Jadi waktu itu harga emas perhiasan untuk yang 10 gramnya yaitu Rp4.790.000. Itu untuk yang 10 gram. Nah, emas yang 10 gram ini, yang emas tahun 2013 ini, akan kita jual di tahun 2021 ini, yang harga buybacknya Rp820.000. Nah, tentunya emas batangan tetap kita buyback, kita jual dengan harga Rp820.000. Yaitu kalau kita kalikan 10 berarti kan Rp8.200.000. Itu untuk yang 10 gram. Sementara untuk perhiasan yang 10 gram tersebut adalah Rp7.790.000 karena tetap dipotong 5% dari 820.000 tersebut. Jadi hasilnya 7.790.000. Beda kan? Karena emas perhiasan ada potongannya. Sementara untuk emas batangan kita anggap tidak ada potongan. Murni full bersih gitu ya. Emas yang 10 gram ini akan kita sama-sama kita hitung. Oke. Untuk emas antam itu kan Rp8.200.000. Sementara untuk harga emas perhiasan yang 10 gram itu adalah Rp7.790.000. Tentunya kalau dengan lihat dari kasat mata masih tetap emas batangan kan yang unggul karena 8 juta. Kan begitu. Tapi tunggu dulu. Kita hitung dulu. Nah, untuk mencari keuntungan atau selisihnya, kita akan kurangi dulu. Yang Rp8.200.000 ini, kita kurangi dulu modal kita waktu kita beli. Dulu waktu kita beli emas antam, waktu tahun 2013, yaitu harganya Rp4.850.000. Nah, jadi yang Rp820.000 ini dikurangi dengan Rp4.850.000 dan hasilnya yaitu Rp3.350.000. Itu keuntungannya. Itu keuntungannya dari penjualan di bulan ini. Nah, berapa keuntungan untuk emas perhiasan? Kita potong juga, kita kurangi juga. Tadi kan harga yang 10 gram itu kan 7.790.000. Nah, dikurangi dengan jumlah
emas perhiasan yang kita beli dulu, yaitu Rp4.700.000. Nah, hasilnya adalah Rp3.090.000. Nah, di sini kita bisa lihat ternyata emas yang 10 gram emas antam ini lebih untung ketimbang emas perhiasan. Jadi selisihnya yaitu Rp260.000. Oke, makanya kalau kita mau berinvestasi di emas batangan, bagusan sahabat membelinya yang gramnya lebih tinggi karena itu lebih murah. Kalau sahabat membeli emas batangan yang 1 gram itu akan lebih tinggi daripada emas perhiasan, dan untungnya pun kalah. Tadi kita sudah hitung ya. Kalau emas perhiasan 1 gram emas sama emas antam 1 gram masih menguntungkan emas yang perhiasannya itu. Nah, di sini udah kita lihat mana sih yang lebih menguntungkan. Sebetulnya kalau kita hitung-hitung sebetulnya sama. Asal yang kita beli adalah emas yang 24 karat. Sama hasilnya. Ini kan selisihnya yang 10 gram ini kan 260. Itu kan belum dipotong pajak. Kita belum menghitung pajak. Tadi kita menghitung emas antam ini murni tanpa potongan. Sebetulnya kalau kita hitung-hitung sebetulnya sama. Nah, jadi sahabat yang selama ini bertanya-tanya untungan mana sih emas perhiasan dengan emas batangan. Nah, sebetulnya sama saja, asalkan kita menyimpan emas tersebut dalam jangka waktu yang lama, minimal 5 tahun baru bisa terasa hasilnya. Kalau kita nyimpan emas setahun 2 tahun kayaknya mungkin cuma balik modal. Tapi kalau kita simpannya lama, itu pasti akan terasa hasilnya. Begitu. Jadi kadang ada yang komen, wah beli emas perhiasan itu sebetulnya membuang-buang uang katanya. Jadi kita beli emas sekian dijualnya sekian. Setelah saya tanyakan, ternyata dia beli bulan ini dijual 2 bulan kemudian. Itu namanya bukan nyimpen. Soalnya kalau emas ini tidak bisa untuk sebulan 2 bulan itu tidak bisa. Dia jangkanya tahunan. Dan emas ini bukan usaha. Dia itu tabungan. Emas itu adalah jenisnya tabungan. Nah, jadi tabungan ya uang dari usaha kita lah, uang dari usaha kita itulah kita simpan. Maksud tujuan kita simpan di emas agar nilai dari uang kita itu tidak berkurang. Karena gimana sahabat? Karena gini, uang 1.000 sekarang yang dapat roti 1 tidak tentu 10 tahun kemudian roti itu harganya tetap 1.000, pasti udah naik. Nah, inilah maksudnya kenapa kita menyimpan uang kita itu di emas. Karena emas itu mengikuti harga barang. Harga barang naik, emas ikut naik. Beda dengan mata uang. Walaupun harga barang naik, uang tidak akan ikut naik, malah turun. Itulah yang terjadi selama ini. Nah, saya sarankan ya gitu, Anda atau sahabat membeli emasnya yang emas tua, emas 23 sampai 24 karat. Jangan emas muda yang Anda beli untuk investasi, itu rugi nantinya. Itulah pengalaman yang saya alami selama ini. Kalau kita beli emas yang 22 ke bawah, itu udah pasti susah untuk untung. Itu karena saya sudah mengalaminya sendiri. Kenapa bisa demikian? Karena emas muda itu ongkos bikinnya yang mahal. Yang tinggi itu ongkos bikinnya. Tapi harga dasar jual emasnya itu sama. Mau ongkosnya berapapun, tetap waktu kita jual ongkosnya itu harga jualnya itu mengikuti harga dasar, enggak terikut dengan ongkos bikinnya. Jadi saya sarankan buat sahabat
yang ingin berinvestasi, janganlah mas muda. Boleh, silakan mas muda, silakan. Cuman cari yang ongkos bikinnya itu kecil. Karena ongkos bikin itulah yang sebetulnya yang bikin kita rugi. Oke, demikian. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat sahabat yang selama ini lagi menabung. Sahabat jangan ragu untuk menabung di perhiasan ini, karena dari zaman dahulu, dari zaman nenek moyang, dari zaman kerajaan, itu emas itu tetap menjadi investasi mereka. Karena emas adalah investasi paling aman. Selama ini emas tidak pernah mengalami penurunan dari tahun ke tahun, yang ada naik. Walaupun ada, pernah sekali itu tetap, tapi tidak akan pernah turun. Itulah emas. Jadi demikian, mudah-mudahan sahabat selalu sukses, selalu sehat. Terima kasih yang selama ini mendukung channel ini. Mudah-mudahan sahabat nanti dapat balasannya, insya Allah. Dan pamit, video ini cukup sekian dulu. Nanti kalau ada permasalahan lagi akan kita bahas kembali. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.